Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fitri Ranarani, berasal dari D4 Kebidanan Universitas Pondok Bukit Tinggi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang status kesehatan bayi baru lahir. Sebelum kita membahas tentang status kesehatan bayi baru lahir, mari kita sama-sama belajar tentang pengertian bayi baru lahir. Menurut Saifuddin 2009, bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dengan umur kehamilan 37 minggu sampai 42 minggu dengan berat lahir 2.500 gram sampai 4.000 gram. Kemudian kita juga harus mengetahui tentang pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Yang pertama ada pemeriksaan Apgar. Dilakukan segera setelah bayi baru lahir, meliputi pemeriksaan warna kulit, detak jantung, refleks dan kekuatan otot, serta pernapasan bayi. Apgar skor tergolong baik jika nilai lebih dari 7. Yang kedua, pemeriksaan usia gestasional, lingkar kepala dan berat badan. Dilakukan menggunakan penilaian New Boulder Score dengan tujuan untuk mengetahui apakah bayi terlahir prematur atau sudah cukup bulan. Yang ketiga, pemeriksaan antropometri. Pemeriksaan ini termasuk perhitungan berat badan, panjang badan, lingkar kepala, bentuk kepala, leher, mata, hidung, dan telinga bayi. Pemeriksaan ini penting dilakukan untuk mendeteksi apakah terdapat kelainan pada bentuk kepala atau anggota tubuh bayi lainnya. Yang keempat, pemeriksaan mulut, yang meliputi pemeriksaan gusi dan langit-langit mulut. Pemeriksaan ini penting dilakukan untuk mendeteksi kelainan seperti bibir sumbing. 5. Pemeriksaan jantung dan paru. Dalam pemeriksaan ini, menggunakan stetoskop untuk mengetahui apakah detak dan suara jantung bayi dalam kondisi normal atau sebaliknya. Begitu juga dengan pemeriksaan paru. Dokter akan memeriksa laju pernapasan, pola pernapasan, dan mengevaluasi fungsi pernapasan bayi. 6. Pemeriksaan perut dan kelamin. Pemeriksaan perut bayi meliputi bentuk, lingkar perut, dan pemeriksaan organ-organ di dalam perut seperti hati, lambung, dan usus hingga lubang anus. Pemeriksaan tali pusat bayi juga termasuk dalam pemeriksaan fisik ini. Sementara pada pemeriksaan organ kelamin, memastikan saluran kencing terbuka dan berada di lokasi yang tepat, mengevaluasi testis dalam kantong zakar, serta bentuk labia dan cairan yang keluar dari vagina bayi. 7. Pemeriksaan tulang belakang. Pemeriksaan tulang belakang untuk mengetahui apakah bayi Anda memiliki kelainan seperti spina bifida atau cacat tabung saraf. 8. Pemeriksaan tangan dan kaki. Memeriksa denyut nadi di setiap lengan bayi, serta memastikan tangan dan kakinya dapat bergerak dengan optimal dan memiliki ukuran berikut jumlah jari-jari yang normal. 9. Pemeriksaan pendengaran, untuk mendeteksi ada atau tidaknya gangguan pendengaran. 10. Pemeriksaan hipotiroid kongenital, untuk mendeteksi apakah bayi mengalami hipotiroid bawaan. Pemeriksaan ini dilakukan saat bayi berusia 48-72 jam dengan pengambilan sampel darah untuk memeriksa kadar hormon. Nah, kita juga harus mengetahui tentang ciri-ciri bayi normal saat lahir yang menjadi tanda sehat. Yang pertama, bayi menangis. Ciri-ciri bayi normal saat lahir pertama kali adalah adanya suara tangisan keras dan nyaring. Yang kedua, anggota tubuh lengkap. Anggota tubuh yang lengkap menandakan tidak adanya kecacatan fisik luar. 3. Berat badan minimal 2,5 kg. Berat badan juga menjadi ciri-ciri bayi normal saat lahir. Setidaknya bayi yang baru lahir memiliki berat badan 2,5 kg. 4. Warna kulit kemerahan. Ciri-ciri bayi normal saat lahir yang selanjutnya bisa dilihat dari warna kulit bayi. Warna kemerahan menjadi tanda bahwa bayi lahir dengan kondisi baik. 5. Menoleh ke arah suara. Ciri-ciri bayi normal saat lahir adalah dia akan menoleh ke arah suara. Yang keenam, sering tidur. Jika bayi yang baru lahir akan sering tidur, sebab total jam tidurnya dalam sehari adalah sekitar 20 jam. 7. Sering buang air. Bayi bisa buang air kecil sebanyak 20 kali dalam sehari, karena bayi hanya dapat menampung urin sebanyak 15 ml saja. Kemudian, untuk buang air besar, bayi baru lahir bisa melakukan hingga 10 kali dalam sehari. 8. Warna feses normal. Warna feses bagi bayi berusia 0-7 hari terlihat agak kehijauan, sedangkan jika sudah lewat dari 7 hari, maka fesesnya berwarna kuning. Kemudian untuk warna urin, bayi baru lahir normal memiliki warna kuning yang jernih. 9.
Bayi mampu menggerakkan anggota tubuh. Bayi yang baru lahir hingga berusia 1 bulan pertama akan secara bertahap meningkatkan kemampuannya dengan menggerakkan anggota tubuhnya. Kemudian untuk melihat status kesehatan pada bayi baru lahir, yakni dilihat dari status gizi dan kebutuhan nutrisi pada bayi baru lahir. Memastikan bayi memiliki status gizi yang baik sejak dini merupakan hal penting. Tujuannya untuk membantu agar bayi tumbuh dan berkembang di jalur yang tepat. Tolak ukur terbentuknya status gizi yang baik, yakni dengan memastikan kebutuhan gizi hariannya tercukupi secara optimal. Adapun kebutuhan gizi baik usia 0 sampai 6 bulan yaitu air susu ibu atau ASI adalah makanan utama untuk memenuhi nutrisi bayi di 6 bulan pertamanya atau disebut sebagai ASI eksklusif. Kebutuhan ASI bayi berkisar antara 450 sampai 1200 mili dengan jumlah rata-rata 750 sampai 850 mili setiap harinya. Ada 2 jenis tekstur ASI yang mesti diketahui ibu, yaitu hin milk dan pro milk, yang menandakan kandungan lemak di dalam susu. Yang pertama, hin milk adalah ASI dengan tekstur kental yang biasanya keluar saat akhir menyusu. Semakin banyak jumlah hin milk yang pernah, akan semakin banyak pula kandungan lemak di dalam ASI. Sementara pro milk adalah ASI yang keluar dari awal menyusu. Pro milk yang ada di dalam ASI menandakan kandungan lemak yang rendah. Kemudian, kita juga harus mengetahui apa saja penyakit yang terdapat pada bayi baru lahir yang mengganggu kesehatan pada bayi. Yang pertama, penyakit kuning pada bayi merupakan kondisi di mana kulit dan mata bayi menguning. Hal ini terjadi ketika bayi memiliki kadar bilirubin yang tinggi. Terapinya yang diberikan yaitu terapi cahaya fototerapi dan dijemur pada pagi hari di bawah matahari. Yang kedua, kolik adalah kondisi ketika bayi terus menangis tanpa sebab yang jelas dan sulit dikendalikan. Kolik biasanya terjadi pada bayi sehat yang berusia di bawah 5 bulan, di mana ia menangis hingga lebih dari 3 jam selama kurang lebih 3 hari berturut-turut. Yang ketiga, muntah berwarna hijau juga merupakan salah satu penyakit yang sering menyerang bayi baru lahir. Memang normal bila si kecil memuntahkan susu yang ia minum, namun ia bisa menjadi tidak normal bila frekuensinya sering. Demam di atas 38,8 derajat Celcius bisa memicu kejang. Demam pada bayi baru lahir sebenarnya merupakan tanda kalau tubuhnya sedang melawan infeksi. Karena itu, demam pada bayi tidak perlu penanganan khusus. Tapi, jika bayi demam tingginya di atas 38,8 derajat Celcius, penyakit ini bisa memicu kejang dan beresiko mengalami kerusakan pada otak. Baiklah, sekian pelajaran singkat dari saya. Semoga kita semua dapat memahami tentang status kesehatan pada bayi baru lahir dan dapat menerapkan di kehidupan sehari-hari. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.